Lord, we give our heart to you. This is our desire, Lord, to honor you. To honor
moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I need, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Mari kita angkat hati kita sembah. Lord, we give you our hearts. Lord, we give you our soul. We worship you, Lord. We honor your name, O God. We glorify your name, O Lord. We glorify your name. Kami meninggikan namamu Tuhan. Biar segala mulut kami Tuhan memuji meninggikan namamu. Dari hati kami timbul pujian. Ya segala nafas Tuhan, kami yang bernafas memuji Engkau, Allah yang layak terima pujian sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya namamu Tuhan layak ditinggikan, dimuliakan. Allah yang di surga, kami yang di bumi, kami tinggikan namamu Bapa kami. Haleluya. Lord, we worship you. Lord, we honor you, God. You are Jehovah. You are the one, yes. Oh, da 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 masih. Hey, la 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 masih ada tasya. Blessed be your name. Dimuliakan namamu Tuhan. Besar sampai selama-lamanya Tuhan. Kami meninggikan namamu. Kami berikan hati kami berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Tuhan Allah pembebas kami, Tuhan Allah penyembuh kami, Tuhan Allah yang memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akui keagungan-Mu dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu ditabur di tanah yang subur, dan itu boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana? Apa kabar saudara hari ini? Baik, ya. Sebelum kita mulai bahas firman Tuhan, saya ada satu joke seperti biasa. Biar kita udahlah seminggu stres, saya kasih saudara joke, jadi saudara bisa lebih relax sedikit ya. Ada satu kali seorang businessman masih muda, yang businessman, seorang entrepreneur, dia suka pergi traveling ke negara-negara gitu ya. Dan dia punya mamanya sudah tua di rumah. Dan satu kali dia lagi traveling, dia ingat hari ibu ceritanya, Mother's Day. Jadi dia ingat, aduh saya mau belikan mama saya sesuatu. Kemudian dia bilang, dia pergi ke pasar, dia ada di Argentina ceritanya. Kemudian dia mulai cari-cari dan dia jalan-jalan lihat nggak ada barang yang bagus. Tapi satu kali dia melihat ada satu penjual di market itu jual burung, saudara. Jadi dia bilang, mungkin senang juga nih kalau mama sudah tua dikasih burung ya.
Lalu dia mulai tanya kepada penjualnya, burung ini berapa Pak harganya? Oh yang ini harganya $50. Wah mahal amat katanya. Oh ya karena burung ini bisa ngomong, bisa bicara katanya ya. Bisa good morning, good afternoon, good evening gitu ya. Oh pintar juga. Terus yang sebelahnya ada lagi, burung satu lagi. Burung satu lagi lalu dia nanya, yang ini berapa harganya? Oh yang ini $100. Loh kok bisa $100? Iya soalnya yang ini bisa nyanyi katanya. Bukan hanya bisa sapa tapi juga can sing, bisa nyanyi katanya. Oh oke. Terus ada burung yang ketiga saudara. Lalu yang tanya burung ketiga berapa? Ini $500. Wah kenapa mahal amat? Soalnya dia bukan hanya bisa nyanyi tapi bisa dua bahasa nyanyinya. Bahasa Brazil dan bahasa Amerika katanya. Wah bagus nih. Ya udah yang ini aja dah, yang mahal aja karena dia juga orang kaya. Kirim kasih mamanya, kasih alamat semua, terus kirim ke mamanya. Dan setelah 2 minggu gitu setelah ini, of course dia setelah sibuk dia telepon mamanya. Mah, apa kabar? Baik, iya. Udah terima belum paket dari saya? Iya, sudah terima. Senang nggak? Senang sekali. Wah bagus ya. Cuma dagingnya rada keras. Kadang-kadang ngerti ya. Kadang-kadang mereka ibu-ibu nggak ngerti untuk apa tujuannya. Ternyata dimasak ya saudara. Ada satu hari ini tema kita hari ini yang saya terbeban Tuhan taruh adalah mengenai doa. Dan kenapa saya terbeban? Karena saya banyak juga orang yang bicara kepada saya dan tanya, bukan tanya, mereka sering komennya begini, saya itu nggak bisa berdoa. Kebanyakan orang bilang bahwa saya itu kalau doa cuma paling 2 minutes, maksimum the top is 5 minutes, sudah gitu saya mesti sleep, kata dia. Kebanyakan orang nggak tahu. Lalu saya juga berpikir kenapa orang nggak bisa berdoa? Karena mungkin belum pernah diajarkan atau pernah diajarkan tetapi tidak nangkep. Jadi saya coba untuk menjelaskan hari ini apa pertanyaan itu sebenarnya sama yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus satu kali datang kepada Tuhan Yesus dan minta kepada Tuhan Yesus diajarkan how to pray. Saya percaya kita semua sudah berdoa, tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu struktur doa. Bagi saya penting sekali struktur doa ini karena kalau kita memiliki tahu caranya struktur doa, saudara bisa berdoa dan saudara mengerti poin-poinnya, apa yang harus didoakan dan di mana saudara itu meminta, di mana saudara itu memuji. Karena di dalam doa itu komplit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa kami. Jadi murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang dulu kalau zaman perjanjian lama tidak pernah diajarkan berdoa. Kalau dulu perjanjian lama mereka itu yang berdoa hanya para nabi dan orang kaum Lewi. Karena ada 12 suku bangsa Israel, yang 11 disuruh bekerja, yang satu yaitu suku Lewi disuruh berdoa. Tuhan bilang. Jadi makanya ada konsep perpuluhan ya, yaitu 11 itu beri perpuluhan karena yang Lewi nggak kerja dikasihkan ke orang Lewi. Tapi yang lebih banyak berdoa itu orang Lewi. Makanya orang Lewi tahu berdoa, tapi orang yang biasa-biasa selain suku Lewi tidak tahu caranya berdoa. Makanya Tuhan Yesus waktu dia itu datang ke bumi, saudara perhatikan di kitab Injil, Tuhan Yesus selalu berdoa. From time to time dia selalu berdoa. Bahkan dia berdoa semalam suntuk. He pray all night long sometimes. Jadi satu kali waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya nanya sama dia, Guru, ajarkan kami caranya berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus selalu mulai mengajarkan doa Bapa kami. By the way, sini siapa yang background orang Katolik? Background orang Katolik ya. Kalau background orang Katolik seperti saya, doa Bapa kami hafal di luar kepala. Betul? Saya yakin orang yang doa orang Katolik pasti Bapa kami dalam sorga, dimuliakanlah namamu, hafal di luar kepala. Orang Kristen yang nggak pernah ngikut Katolik biasanya tidak hafal. Betul? Coba saya tanya siapa yang backgroundnya nggak pernah ini. Coba saudara quote doa Bapa kami dari awal sampai akhir. Mungkin banyak dari kita nggak hafal, ya. Tetapi kalau orang Katolik biasanya hafal. Tetapi ada jeleknya orang Katolik itu mereka hanya berdoa hurufiah. Bapa kami dalam sorga diulang-ulang, namanya diulang-ulang aja. Bapa kami dalam sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bla 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 sampai habis.
ulang lagi, begitu doa Salam Maria. Yang saya mau pelajari hari ini bukan soal doanya, tetapi strukturnya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu struktur bagaimana kita caranya berdoa. Dan saya memiliki keyakinan, karena saya juga sudah mempraktekkan ini lama, sejak saya dari baru bertobat sampai sekarang saya terus berdoa berdasarkan struktur ini. Saudara kalau bilang nggak bisa berdoa 1 jam, saudara pakai struktur ini, saudara pasti berdoa 1 jam, saya jamin. Tapi kita harus belajar, hari ini pengajaran agar kita itu bisa belajar bagaimana caranya berdoa, ya. Oke, dan satu hal yang saya mau bahas, ada banyak macam doa. Ada orang doa korporat, kalau pagi-pagi ada doa korporat, doa syafaat, doa puasa, doa peperangan, dan doa pribadi. Ini khususnya untuk doa pribadi, waktu saudara sedang berdoa sendiri di dalam rumah, ya. Jadi kalau saudara baca di Matius itu ayat 6 sebelumnya, Matius 6 itu menceritakan tentang saudara itu harus berdoa, harus tutup pintu, berdoa sendiri, tutup pintu, dan kemudian berdoa. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai, Tuhan mengajarkan ini sebagai doa pribadi, ya. Kenapa kita harus berdoa? Pentingnya saya mau membeban untuk membawakan ini. Kenapa kita penting itu berdoa? Karena memang sudah seharusnya. Saudara, antara saudara dengan Tuhan, saudara boleh, misalnya saya suka baca Alkitab, tapi tidak pernah berdoa, saudara tidak akan mengenal Tuhan dengan dalam. Saudara kalau tidak pernah memiliki hubungan intim dengan Tuhan dalam kehidupan doa saudara, saudara tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Dan saudara tidak memiliki kuasa, disebut kuasa doa. Karena di powernya itu bukan di firman powerful, tetapi yang Tuhan bilang yang memiliki kuasa adalah kuasa doa. Jadi doa itu sangat powerful, karena itu kita semua harus belajar caranya untuk berdoa, ya. Dan penting kenapa? Karena doa itu satu membangun hubungan, kedua membawa rasa damai. Waktu saudara lagi gundah gulana, saudara, Filipi 4 ayat 6, saudara menyampaikan rasa doa saudara, dan rasa damai itu datang. Ketiga adalah Matius 7 ayat 7, yaitu saudara harus meminta. Kalau saudara tidak meminta, saudara tidak menerima. Karena firman-Nya berkata, mintalah maka engkau akan mendapat, ya. Jadi ada firman-Nya, carilah mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Jadi harus minta. Kalau saudara tidak minta, salahnya saudara sendiri. Jadi harus belajar caranya meminta, tapi caranya pun ada, ya. Kita belajar sekarang mulai dari ayat yang pertama. Tolong by the way, saya biasanya nggak pakai PowerPoint, cuma hari ini nggak jelas ya. Tolong diperjelas, bisa nggak? Nggak apa-apa sambil ini, ya. Tapi kita coba mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-6. Kita buka Matius ayat 6, ayat ke-9. Kalau boleh saya minta kita semua bangkit berdiri dulu, menghormati firman Allah. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya baca yang ganjil, saudara baca genap, kemudian sampai yang terakhir, ya. Atau saudara baca dulu deh yang ganjil, ya. Kemudian saya yang genap. Sudah siap? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sama-sama saudara, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kata pertama yang saya mau bahas hari ini adalah kata Bapa. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, dia nggak menyebut kata Allah. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus mengajar, dia nggak bilangnya Allah kami yang ada di sorga, bukan, tapi dia bilang Bapa kami. Satu hal yang penting menurut saya adalah saudara harus menyadari posisi saudara di hadapan Allah. Kalau kita berdoa, saudara harus sadar bahwa saudara adalah anak dan dia adalah Bapa. Kenapa? Karena kita baca di Roma 8:15, buka aja nggak kelihatan. Roma 8 ayat 15 kita buka.
By the way, saya ada ringkasannya. Nanti kalau saudara, ini menurut saya ini penting, makanya saya ada ringkasan. Kalau saudara perlu, nanti saudara yang ini ada sekitar 15 kopi, saudara boleh ambil. Roma 8 ayat 15. Saya bacakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hal kunci pertama kalau saudara berdoa adalah saudara sadar bahwa saudara adalah anak Allah. Jadi antara anak dengan Bapa hubungannya dekat. Dia tidak pernah menolak saudara. Nggak pernah seorang anak saya Kenny datang ke saya tolak, enggak. Karena dia adalah anak. Jadi saudara bisa datang kepada Bapa anytime. First point, saudara bisa datang kepada Bapa at anytime, anywhere. Di mana saja saudara bisa berdoa kepada Bapa. Ya, jadi artinya kita bisa berdoa di setiap waktu. Kedua, yang dikatakan adalah dikuduskanlah namamu. Ya, tadi dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, Bapa di sorga, kita di bumi, dikuduskanlah namamu. Ini poin yang kita kalau mulai berdoa, kita mulai memuji Tuhan, kita mulai meninggikan Tuhan. Jadi mulai saudara doa itu, jangan langsung Bapa dalam sorga, saya mohon kepadamu, lindungilah saya. Salah strukturnya. Jangan Bapa dalam sorga, berkatilah anak saya, berkatilah pekerjaan saya. Strukturnya salah. Ya. Firman Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kalau saudara mau berdoa, pertama kali struktur pertama adalah saudara harus mulai mengakui dia Bapa. Kedua, mulai memuji Tuhan. Dikuduskanlah namamu artinya apa? Dikuduskan namamu artinya saudara mulai menyatakan Allah itu siapa buat saudara. Saudara mulai bilang kepada dia, engkau Bapa, engkau Raja, engkau adalah Tuhan. Dia adalah apa saudara dikatakan? Kita menyatakan siapa Bapa itu bagi kita. Kita bermazmur, kita menyanyi, kita mengakui dengan mulut, percaya dengan hati bahwa dia adalah Allah. Jadi saudara mulainya seperti ini kira-kira ya. Saya kalau berdoa, Bapa dalam sorga, engkau adalah Raja. Engkau yang berkuasa melakukan semuanya. Karena itu aku datang kepada Tuhan, mengakui bahwa engkau Raja dan engkau memiliki kuasa. Di dalam segala hal engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Di dalam segala hal engkau sanggup melakukan. Kalau saudara melihat dalam hal ini, saudara mulai memuji Tuhan, mengakui dia sebagai Raja, sebagai penyembuh, sebagai sebagai pensuplai kebutuhan saudara, sebagai Tuhan anak-anak saudara, sebagai kepala rumah tangga saudara. Saudara mulai akui dia. Dalam hal ini saudara mulai memuji Tuhan dengan mengakui siapa Tuhan itu. Nama Tuhan ada banyak ya. Jehovah, ada Jehovah Shalom, adalah Allah sumber damai sejahtera. Saudara akui, engkau adalah damaiku ya Tuhan. Hati saya boleh gundah, tetapi engkau damaiku, dan damaimu Tuhan turun kepadaku. Saudara lihat, kalau saudara mulai berdoa dengan cara yang demikian, saudara nggak usah minta. Makanya Tuhan Yesus nanti kita belajar katakan jangan bertele-tele. Tapi waktu saudara mulai mengakui dengan mulut, itu iman saudara, telinga saudara mendengar, dan damai itu turun sendiri. Karena saudara mulai mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah damai. Saudara mulai mengakui bahwa engkau yang memberikan kelepasan kepadaku. Yang paling jago dalam seluruh kitab, yang paling jago untuk mengatakan dikuduskan namamu adalah siapa? Raja Daud. Ya, mari kita buka di Mazmur 100, Mazmur 8 dulu deh. Mazmur 8 ayat yang ke Mazmur 8 aja kita lihat. Saudara boleh catat, saya akan nggak baca semuanya, tetapi saudara kalau mau belajar bagaimana caranya menguduskan Tuhan, itu bacalah kitab Mazmur. Ya, kita buka Mazmur pasal 8. Saya kasih contoh. Saya mau mengajarkan ini saudara jadi bisa secara praktis menerapkan firman Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari saudara bisa diberkati ya. Kita buka Mazmur pasal yang ke-8. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkam musuh dan penendang. Jika aku melihat langit buatan tanganmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Terus dan terus. Lihat,
Saudara baca di kitab Mazmur ini bagaimana Daud itu menguduskan Tuhan. Dengan apa? Dengan ekspresi. Nah, saudara kalau mau belajar untuk berdoa ini, saudara mulai ekspresikan Tuhan itu bagi saudara siapa. Di sini dia katakan di Mazmur 8, dia katakan bahwa engkau adalah pencipta. Aku melihat langit buatan jarimu. Nah, saudara mulai lihat, Tuhan, engkau membentuk aku. Kalau saudara lagi sakit ya, Tuhan, engkau membentuk aku. Jantungku, kakiku, tanganku, semua Tuhan yang bentuk. Kalau Tuhan mau, engkau miliki kuasa, Tuhan, untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Saudara mulai menyanyikan pujian-pujian yang mengarahnya kepada Tuhan. Ini adalah caranya. Dan saudara buka Mazmur 103. Buka Mazmur 103. Dikatakan apa? Pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Seringkali kalau saya lagi bangun pagi, sedang berdoa, kalau saya bangun pagi, kalau Tuhan bangunkan saya nggak selalu berdoa. Biasanya saya lakukan seperti yang Daud lakukan. Saya hanya berkata-kata dengan pujian, ya, seperti tadi saya katakan. Saya mulai bermazmur dengan memulai memuji Tuhan, mengatakan, Tuhan, Kau baik. Kenapa Tuhan baik? Karena Engkau Tuhan yang provides buat saya. Engkau adalah provider. Tuhan, boleh semua, boleh ancaman datang, boleh segala datang Tuhan, tetapi satu yang aku percaya, bahwa Engkau adalah Allahku, bahwa Engkau yang akan membebaskan aku dalam cengkraman musuh. Tuhan, aku percaya Engkau akan membebaskan aku. Saudara mulai keluar dari hati saudara. Kalau saudara mulai begini ya, mulut saudara tahu-tahu mulai bisa bermazmur. Jadi saudara kalau mau belajar bermazmur, belajar untuk menyembah Tuhan, mulai dengan kata dikuduskanlah namamu. Pelajari cara ini. Kalau saudara belum mengerti baca kitab Mazmur, selidiki. Kalau saudara lihat di kitab Mazmur itu, bagaimana Daud itu mengekspresikan hatinya. Makanya dia itu adalah man's after God's heart. Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari dia kecil, dia sering main kecapi. Lagi dia main kecapi itu, dia memuji Tuhan. Dia seperti ini, percis. Saya yakin Tuhan Yesus kalau lagi doa bersemalam-semalaman, nggak mungkin dia cuma minta. Nggak, udah habis saudara semalam-semalaman. Tetapi kalau Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, saya yakin dia lakukan seperti Daud lakukan, yaitu dia mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, roh saudara dicuci. Saudara perhati, saya udah berkali-kali merasakan hal ini. Saya lagi ada beban berat atau saya lagi berdoa buat orang, waktu saya mulai memuji Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau pencipta, Engkau penyembuh. Tuhan, segala apa yang ada di bumi ini sementara, tapi Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau yang luar biasa. Lalu saya mulai berbicara ini, saya mau makin banyak, makin kayak gelombang, makin terus. Dan akhirnya beban saya itu belum hilang. Ini kunci untuk saudara mau lepas daripada saudara punya lagi berdoa lepas beban. Caranya dengan memuji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Ya, berapa lama saudara kalau saudara mau memuji begini? Gampang, 10 menit, easy sekali. Saya jamin. Kalau saudara mulai belajar teknik ini, belajar mulai secara praktis apa yang Tuhan ajarkan, memuji Tuhan seperti Daud ini, 10 menit cepat sekali, saya jamin. Dan dia biasanya saya sampai begitu saya bangun, misalnya saya jam 5 sampai jam 6, saya masih memuji Tuhan, masih seperti ini. Baru saya masuk section berikutnya. Karena dengan begini saudara, seperti dia bilang, itu seperti gelombang. Saudara akan mulai belajar. Dan saya mau setiap kita mulai belajar ini. Bukan hanya berdoa meminta, bukan. Salah satunya ada meminta, tapi yang penting juga Tuhan Yesus makanya taruh di paling depan. Dikuduskanlah namamu. Karena dengan engkau memuji, Allah tahu kebutuhanmu. Makanya firman-Nya bilang, jangan bertele-tele kalau berdoa. Maksudnya jangan bertele-tele, jangan minta melulu, jangan. Saudara lihat, perhatikan tekniknya Tuhan Yesus. Dia berdoa, memuji Tuhan. Mengerti saudara poin pertama? Mengerti? Kuduskanlah namamu, apa artinya?
Apa? Memujikan Tuhan, ya. Memuji Tuhan bukan hanya dengan klise, bukan, tapi benar-benar dari hati saudara, seperti saudara lagi pacaran sama pacar saudara, jangan klise. Sama manusia saudara boleh klise, dengan Tuhan open ngomong, saudara apa adanya. Saya ini tidak berarti Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia. Saya ini orang pendosa Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia. Saudara open. Saudara mulai open, itu hati saudara itu lunak. Gampang sekali untuk saudara, Tuhan berbicara kepada saudara, atau Allah kasih saudara hikmah. Gampang sekali. Jadi percaya ya, bahwa satu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan adalah kita itu untuk belajar menguduskan nama Tuhan. Hal kedua, selanjutnya datanglah kerajaanmu. Hal kedua setelah saudara memuji Tuhan adalah berdoa soal datanglah kerajaanmu. Apa datang kerajaanmu? Coba saya mau tanya dulu, Payung, apa artinya datang kerajaanmu? Saya tembak begini biar pada nggak tidur ya. Saya lihat yang ngantuk-ngantuk saya tembakin aja, jadi biar pada bangun gitu. Ya. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Coba pikir sendiri lebih kritis. Ya, Pak David. Merasakan ada kedamaian, betul juga. Tapi untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Karena saudara perhatikan, kerajaan Allah itu di kitab Roma berkata apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada 3 kunci kerajaan Allah. Yaitu kalau kebenaran ada damai sejahtera, ada sukacita, itu kerajaan Allah. Artinya saudara mulai berdoa untuk orang lain, agar kerajaan Allah terjadi bagi orang itu. Bukan buat saudara, nanti yang buat saudara ada porsi sendiri. Tapi saat ini kita mesti berdoa kerajaan Allah turun atas Alyong. Saudara berdoa buat Alyong. Tuhan, saya berdoa biar kebenaran Allah turun bagi dia. Agar Tuhan damai sejahtera, karena dia lagi susah. Tuhan, saya berdoa biar damai sejahtera Allah turun atas Alyong. Saya berdoa biar sukacita Allah turun atas keluarga Victor. Saya berdoa buat pastor dan keluarga. Saya berdoa agar kebenaran, kemuliaan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan pastor. Saudara berdoa untuk kerajaan Allah turun di bumi. Ini adalah kunci kedua. Saudara waktu mulai berdoa, jangan berdoa buat diri sendiri dulu. Saudara berdoa untuk orang lain. Kita bersyafaat. Saudara berdoa buat pastor saudara buat saya, buat Pak Benny sebagai leader. Saudara berdoa buat teman saudara yang sedang dalam kesusahan. Saudara berdoa agar saudara lihat ada jiwa-jiwa yang belum bertobat. Saudara-saudara, ibu saudara, papa saudara, atau siapa yang belum bertobat. Saudara doakan dulu di sini. Panjang listnya kalau saudara mau berdoa hal ini. Kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus berdoa buat orang-orang dulu sebelum saudara berdoa buat diri saudara sendiri. Ya, ini pengajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan minta dulu. Muliakan Tuhan. Kedua, berdoa buat orang lain. Berapa lama berdoa buat orang lain, saudara? Kalau saudara lagi berdoa buat orang lain, berapa lama biasanya? Kalau berdoa buat diri sendiri 20 menit, kalau berdoa buat orang lain 1 menit. Cepat ya. Cepat. Jangan, saudara benar-benar berdoa. Minta saudara. Berlutut benar-benar minta buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada dari keluargamu yang belum mengenal Tuhan secara benar. Betul? Berdoa buat jemaat di tempat ini, agar kita benar-benar ada api Roh Tuhan. Saudara berdoa buat saudara yang duduk di sebelah saudara, yang dalam kesulitan, yang dalam pemikiran. Saudara jangan egois, berdoa buat orang lain. Berdoa biar agar orang-orang yang saudara dalam gereja ini memiliki api, lahir baru. Benar-benar mereka itu cinta Tuhan, bukan suam-suam kuku. Berdoa. Nah, kalau saudara mulai mendoakan hal ini, saudara lihat nanti. Ya, nanti kalau lagi saudara berdoa buat keperluan saudara, mati lampu ternyata. Ya. Dan ini apa yang terjadi adalah nanti saudara mulai merasakan adanya damai karena saudara mulai berdoa. Saya dikatakan di sini apa? Berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu para
pelayan-pelayan Tuhan di Indonesia, di Amerika, buat pastor, buat leader dan keluarga-keluarga di sini. Berdoa juga buat imanmu sendiri. Saudara perlu berdoa buat imanmu, untuk iman saudara-saudara seiman. Saudara perlu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saudara perlu berdoa buat saudara-saudara yang dalam pencobaan, yang dalam kesusahan. Saudara perlu berdoa bagi bos saudara, bagi orang-orang yang saudara bekerja. Siapa saja yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk berdoa, engkau berdoa. Poin pertama tadi apa? Memuliakan Tuhan. Kedua, mulai berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain, ya. Lalu tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Waktu kita berdoa, itu kita harus berdoa secara iman. Karena kalau saudara berdoa itu, saudara percaya saudara sudah menerima. Karena itu Tuhan, kita boleh katakan, Tuhan, jadilah kehendakmu, kerajaanmu itu turun seperti di sorga, turun seperti ke dalam bumi, yaitu kepada orang-orang lain, ya. Selanjutnya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini portionnya kamu. Setelah saudara memuji Tuhan, mengakui dia Bapa, memuji Tuhan, kemudian saudara sudah berdoa buat orang-orang lain, ini saatnya saudara berdoa untuk diri saudara sendiri. By the way, tadi kalau saya bilang doa sejam itu gampang, kalau doa untuk orang lain itu 10 menit biasanya juga cepat, yang gak berapa lama, 10 menit sudah selesai. Saudara list aja siapa yang saudara mau doakan, 10 menit selesai. Ketiga, baru saudara minta buat keperluanmu. Baru Tuhan bilang, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara mulai berdoa buat dirimu. Saudara mulai berdoa buat pekerjaanmu, buat pekerjaan istrimu, agar Tuhan memberkati. Keuanganmu, agar Tuhan mencukupi. Kesehatanmu, pasangan istri, suami istri, keperluannya, anak-anak, berdoa buat masalah yang sedang kau hadapi. Saat ini, saudara baru mulai meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan. Harus minta. Kalau saudara nggak minta, saudara nggak mendapat. Karena firman Allah berkata, mintalah, maka engkau akan menerima. Disinilah saudara mulai mengatakan apa yang engkau mau. Biasanya di sini 10 menit terlalu pendek, betul? Karena kebanyakan kita biasanya minta kepada diri sendiri. Tapi belajar saudara, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa ya? Kita buka di Matius 6 ayat 7, 2 ayat sebelumnya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu apa? Perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Banyak orang bilang saya, oh doa nggak usah lama-lama, Tuhan bilang jangan bertele-tele. Salah. Yang Tuhan bilang jangan bertele-tele adalah berdoa apa yang kamu perlu. Tetapi hal-hal yang lain, Tuhan nggak bilang jangan bertele-tele. Kamu bahkan harus berdoa semalam suntuk. Untuk keperluanmu, kamu jangan bertele-tele, benar. Jangan minta, oh Tuhan begini-gini bertele-tele, minta lagi terlalu bertele-tele. Tuhan sudah tahu apa yang kau perlu. Asal engkau mengutamakan Tuhan, engkau berdoa buat orang lain, Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Jangan bertele-tele, cepet aja. Tuhan saya perlu gini. Kalau saudara mau keperluan spesifik ya boleh. Tetapi jangan saudara mengambil firman ini seakan-akan, makanya sering orang bilang, kita doa nggak usah lama-lama, jangan bertele-tele. Firman Tuhan bilang kalau berdoa jangan bertele-tele. Cepet aja 5 menit sudah selesai, tidur, blok. Karena Tuhan firman Tuhan bilang jangan bertele-tele. Bukan, yang jangan bertele-tele itu waktu kamu meminta untuk keperluanmu. Jangan dibalik firman Allah itu, ya. Untuk saudara mulai berdoa itu perlu belajar untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Waktu saudara melakukan hal ini, saudara akan lihat Raja Daud kembali. Kalau saudara baca kitab Mazmur, Raja Daud itu sering menangis waktu dia meminta untuk kebutuhan dia. Waktu dia dikejar-kejar Absalom, waktu dia dikejar-kejar Raja Saul, dia menangis. Saudara baca, air mataku berlinang-linang karena musuh-musuhku yang mengelilingi aku. Ya, ini saudara waktu meminta ini, saudara meminta dengan sangat, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengenal hati saudara itu akan memberikan kepada saudara. Ya, ngerti? Ini adalah berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ya, makanan secukupnya, artinya jangan bertele-tele. Langsung aja to the point. Tuhan tahu apa yang kau mau. Oke, lanjut.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Setelah saudara meminta, baru saudara minta ampun. Tuhan pengasih penyayang, amin. Ya, dia nggak saudara minta ampun dulu, baru saudara boleh minta. Enggak. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Melihat dari pengajaran ini, saya bisa mengenal hati Tuhan lebih dalam. Tuhan itu tidak melihat kesalahan saudara. Bejatnya seapa saudara Tuhan tidak perhatikan. Engkau boleh minta dulu, baru setelah itu minta ampun. Betapa baiknya Tuhan itu. Betul? Hati Tuhan itu seperti itu, saudara. Saudara jangan rasanya takut. Makanya tadi Roma itu berkata apa? Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Karena kita tidak lagi takut yang membuat kita takut, tapi kita memiliki roh yang menyebut dia Abba Bapa. Karena dia itu Bapa yang sayang kepada saudara. Jadi jangan saudara rasanya lagi salah, lagi ribut sama suami, lagi ini, saudara takut meminta. Jangan. Allah itu bilang minta dulu, baru minta ampun. Nah, waktu saudara mau minta ampun, 1 Yohanes 1:19, ya, saudara boleh catat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kita harus mengakui dosa kita. Saudara berdoa ini, akui. Saudara tuh dosa tuh perlu diakui. Saudara mungkin lagi berantem sama pasangan saudara, saudara mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Saudara mungkin melakukan sesuatu, mencuri atau apa yang saudara tidak sadar atau sadar, saudara akui di depan Allah. Tuhan, saya minta ampun. Saya melakukan ini, saya melakukan ini. Saudara di sini saudara harus mengakui, meminta ampun kepada Tuhan. Lebih baik adalah hati yang hancur daripada hati yang sombong. Jangan saudara pikir bahwa kita itu hidupnya sudah kudus, jangan. Ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus satu kali pergi ke temple, ke rumah doa, dan ada 2 tipe orang yang datang ke temple itu. Ada berapa tipe orang, Pak David? Ada berapa tipe orang? 2 tipe orang, ya. Saya lihat tidak mulai meredup, jadi saya panggil, ya. Kalau saya khotbah, makanya jangan meredup, saudara, ya. Ada 2 tipe orang, satu orang Farisi, satu pemungut cukai, ya. Yang Farisi bilangnya apa? Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena dari sejak kecil aku sudah memelihara. Aku tidak seperti orang pemungut cukai ini yang melakukan yang jahat. Aku melakukan yang baik. Lalu pemungut cukai memukul-mukul dirinya dan bilang, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus bilang apa? Orang ini dibenarkan karena dia merendahkan diri. Waktu kita datang kepada Tuhan, perlu hati yang hancur. Saudara perlu hati yang benar-benar humble. Benar-benar hati yang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Tuhan, saya ini perlu Tuhan penyucian-Mu, sehingga hati pikiran saya ini bisa dicucikan. Apa yang aku ucapkan kadang-kadang bukan dari hatiku. Kadang-kadang daging yang membuat aku. Tuhan, ampuni aku. Saudara meminta ampun dengan perkataan. Karena firman Tuhan berkata, dengan mulut orang mengaku dan dia dibenarkan, dengan hati dia percaya dan diselamatkan. Jadi bukan hanya di hati, saudara perlu mengaku dengan mulut saudara. Ya. Jadi saudara mengaku dosa-dosa saudara, dan bagian kedua adalah saudara harus mengampuni. Jadi tadi setelah saudara minta ampun, saudara mulai berdoa mengampuni orang lain. Ada di kitab Ayub. Ayub itu waktu terakhir sebelum dia dipulihkan, Tuhan Allah meminta kepada Ayub untuk berdoa buat teman-temannya itu. Saudara bisa meminta ampun buat orang lain. Ya, Abraham meminta ampun buat Sodom dan Gomora. Dia berdoa, bersyafaat sampai Tuhan turun dari angkanya berapa? 40 kalau nggak salah, sampai tinggal 5 apa 10 saya lupa deh. Cuma minta 5 orang, tapi tidak ada juga. Akhirnya Sodom Gomora dihancurkan. Artinya bahwa saudara bisa berdoa buat orang lain. Saudara bisa berdoa meminta ampun untuk anak-anak saudara. Ayub selalu berdoa buat anak-anaknya. Dia takut anak-anaknya berdosa. Jadi saudara mesti berdoa buat suami saudara. Suami saudara mungkin ada yang salah. Saudara berdoa, Tuhan, ampuni suamiku kalau dia melakukan hal yang salah. Tuhan, ampuni istriku, ampuni anakku kalau dia melakukan hal yang salah. Berdoa buat mereka.
Dan kalau ada orang menyakiti saudara, saudara akui, Tuhan, saya mengampuni. Saya mengampuni istriku. Saya mengampuni Aliong yang sudah menyakiti saya. Saya mengampuni. Saudara berdoa buat orang itu. Firman Tuhan berkata, jangan engkau mengutuki, tetapi sebaliknya engkau berdoa buat orang-orang yang mengutuki engkau. Betul? Nah, jadi ini firman-Nya ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Minta pengampunan atas dosa, minta pengampunan dosa keluarga kita, dan dalam perkataan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Berapa lama? 5-10 menit. Biasanya 5-10 menit, saudara berdoa minta ampun dengan humble, saudara berdoa buat orang lain, cepat 10 menit selesai. Selanjutnya, 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kata pencobaan, saya pernah bahas, ada dua, yaitu pencobaan secara godaan. Artinya saudara digoda oleh iblis. Ya, saya pernah bahas godaan itu yang enak-enak. Contohnya berzina, itu enak saudara ya. Mencuri itu enak karena kita dapat gain, betul? Tapi ada satu lagi, yang itu kalau itu disebut godaan. Yang kedua disebut trial. Artinya adalah dalam kesusahan. Kalau dalam kesusahan, orang yang sedang terjepit, saudara dalam keadaan terjepit, nah itu namanya trial. Saudara harus berdoa agar saudara dijauhkan dari dua hal ini, pencobaan, godaan, dan trial atau pencobaan. Ya, oke. Ada kadang-kadang kita itu ada seorang suami istri, satu kali dia suaminya ini seorang yang terkenal pelit, dan dia pelit sekali, pokoknya mementingkan soal uang lebih daripada segalanya. Nah, lebih ya, satu kali dia pergi sama suami istri ini pergi naik kapal terbang, lalu mereka mau coba kapal terbang, tapi mereka orang kaya, tapi mereka mau coba kapal terbang satu kali. Lalu itu kan pesawat terbangnya kan pesawat kecil, dua passenger doang gitu sama pilot, dan itu adalah kayak akrobat begitu ya. Lalu yang pilotnya bilang begini sama suaminya, begini dealnya, kamu kalau saya di atas nanti saya akan jumpa lipat. Kalau misalnya kamu tidak bersuara sama sekali, tidak minta diturunkan, kamu cuma bayar, nggak usah bayar, zero. Tapi kalau kamu saya jumpa lipat, kamu teriak minta diturunkan, mesti bayar $500. Lalu orang itu setuju karena dia pikir, oh, oke, lumayan nih bisa dapat free, kata dia ya. Jadi dia dan istrinya sama-sama naik kapal terbang. Lalu itu pilotnya yang muter kiri muter kanan turun, nggak ada suara dia. Turun sampai di lapangan kapal terbang. Pilotnya bilang, wah luar biasa kamu. Tidak ada yang seperti kamu, semuanya pasti ini. Cuma kamu yang nggak ada suara. Lalu suaminya bilang, sebenarnya saya tadi mau ngomong sih, cuma saya takut aja didenda. Kenapa? Istri saya jatuh. Kadang-kadang orang terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, betul? Nah, saudara, kadang-kadang di dalam pencobaan itu seperti itu, saudara. Kita mulai belajar untuk berdoa buat orang lain, ya. Itu intermezzo saja biar nggak ngantuk ya, biar melek lagi. Ini loh, saudara, ya. Saudara, ini perlu pencobaan ini agar kita berdoa Tuhan luputkan. Kenapa saya berkata Tuhan luputkan? Saudara tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Allah tidak mencobai siapapun. Yang mencobai itu iblis. Tetapi iblis harus minta izin kepada Allah. Ya, pencobaan itu datangnya dari si jahat. Saudara digoda oleh keinginan hati saudara sendiri dan bisa juga dari si jahat. Tetapi juga ada pencobaan dari si jahat, yaitu saudara digeber. Ayub, bukan dia orang berdosa, bukan. Tapi dia sedang dicobai oleh iblis. Hartanya diambil, kesehatannya diambil, keluarganya semua dibunuh oleh si iblis. Dia susah. Tetapi iblis sebelum melakukan itu meminta izin kepada Allah. Yang mengerjakan si iblis, tapi yang mengizinkan itu adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara harus berdoa agar saudara tidak dimasukkan dalam pencobaan. Karena kalau saudara masuk pencobaan, tidak mudah. Tapi kalau Tuhan izinkan, ada ayatnya,
saudara, Allah akan memberikan jalan keluar. Karena dalam pencobaan itu saudara mulai dimurnikan. Kalau ada hal-hal yang tidak murni, Allah akan izinkan saudara untuk dicoba. Ya. Tapi kalau saudara harus meminta kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus bilang, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara perlu berdoa. Berdoalah agar Bapa jangan membawa masukkan kita dalam pencobaan. Berdoalah agar Anda diluputkan. Tuhan Yesus bilang kalau akhir zaman nanti, Tuhan Yesus berdoalah agar kamu luput dari pencobaan-pencobaan yang akan datang. Kalau masa antikris, jangan main-main saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau bisa berdoa biar saudara diluputkan. Masa antikris nanti akhir zaman itu berat. Saudara dan saya semuanya berat. Kalau masih di bumi ini ya, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, puji Tuhan ya. Kalau saudara belum dipanggil Tuhan dan antikris sudah datang, berat saudara. Jangan main-main. Kita ini semua ini akan diuji, dikerjain oleh si iblis ya. Pencobaan ada dua macam ya. Yang selanjutnya adalah lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini penting. Banyak dari kita cuma meminta, tapi saudara lupa dari belakang digerogotin oleh belalang pelahap. Makanya saudara perlu berdoa agar ada lepas dari si jahat. Tangan si jahat itu pegang saudara. Saudara perlu dilepaskan dari yang jahat. Ini berdoa soal protection. Berdoa soal perlindungan. Saudara perlu bukan hanya meminta untuk berkat, bukan. Saudara perlu setelah diberkati, dilindungi sehingga berkat itu tidak diambil lagi oleh si iblis. Jadi berkat ada dua. Minta berkat sudah terima, tapi karena ada belalang pelahap berkat saudara hilang. Contohnya apa? Misalnya saudara udah dapat uang, ya, bekerja dapat uang. Tiba-tiba mobil tabrakan, misalnya. Tapi kalau di sini mobil tabrakan malah dapat duit ya, asuransi ya. Betul Ibu Bonita? Ya baru tabrakan dapat duit asuransi dia malah ya. Tapi misalnya saudara sakit, saudara lagi kerja dapat uang, tahu-tahu sakit, anak-anak sakit. Tahu-tahu saudara kenapa gitu bisa hilang dimakan belalang pelahap. Jadi saudara bukan hanya berdoa minta berkat. Yang penting adalah saudara juga meminta perlindungan. Saudara minta perlindungan, saudara tahu bahwa ada namanya pasukan malaikat. Saudara harus meminta pasukan malaikat menjaga anak-anak saudara dan keluarga saudara. Elia di 2 Raja-Raja 6 kalau nggak salah ya, 2 Raja-Raja 6 itu cerita tentang apa? Elia lagi dikejar oleh Raja Aram. Dikejar oleh Raja Aram karena dia itu seorang nabi. Dia itu setiap kali Israel mau diserang oleh bangsa Aram, dia kasih tahu, dia mau datang ke arah sini, kamu jangan ke sono, ke sini. Mau diserang ke sini, itu Elia bilangin dia, jangan ke sana, ke sini. Akhirnya dia lolos melulu. Lalu Raja Aram bilang, siapa di antara kita yang berkhianat? Yang setiap kali kita udah rencana nggak bisa serang itu Israel. Lalu mereka bilang, bukan ada yang berkhianat, tapi ada satu nabi, si Elia itu yang selalu kasih tahu. Oke, kalau gitu kita kejar si Elia. Waktu dia datang dengan pasukannya, banyak tuh ada Aram untuk kejar orang si Elia itu. Bujangnya ketakutan. Bujangnya Elia itu takut karena begitu dia bangun pagi, wah banyak kereta kelilingin satu gunung. Lalu Elia tenang-tenang aja. Lalu itu dia punya bujangnya bilang, matilah kita. Lalu Elia bilang apa? Tuhan, bukalah matanya. Begitu matanya dibuka, bujangnya itu lihat seluruh gunung itu ada pasukannya Raja Aram, tapi dikelilingi seluruh gunung itu adalah pasukan malaikat dengan roda-roda api. Saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa lihat apa yang terjadi di dalam alam spiritual saudara. Tetapi saudara bisa berdoa buat keluarga saudara, anak-anak saudara, agar ada pasukan malaikat berkeliling. Saya kasih satu ayat ya, saya teringat di Matius. Itu khusus untuk anak-anak. Saya mau berdoa, semoga saudara juga bisa jadi saudara lebih ya. Matius pasal yang ke mudah-mudahan saya ketemu, ini penting ya. Bicara tentang anak kecil itu memiliki malaikat. Masing-masing itu punya malaikat anak kecil itu.
Dan saudara harus berdoa buat mereka agar ada malaikat Tuhan senantiasa menyertai anak-anak saudara ya. Sorry, nanti saya kasih deh. Bahwa setiap anak kecil itu, mereka itu memiliki malaikat yang memandang kepada wajah Bapa di sorga. Ya, itu semua itu tertulis oleh Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak ini datang kepadaku karena setiap daripada mereka itu memiliki angels of God. Kalau dia itu angels of God itu yang selalu memandang wajah mereka. Oh iya, ini dia. Matius 18 ayat ke 10, tolong buka semuanya. Matius 18 ayat 10 yang punya anak khususnya. Matius 18 ayat yang ke-10. Mari coba saya minta saudara-saudara baca ya. Kita sama-sama baca. Kalau sudah ketemu Matius 18 ayat yang ke-10. Satu, sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Ingatlah apa? Anak-anak saudara ada apa? Malaikat mereka. Jadi setiap anak-anak itu ada malaikat, saudara. Ya, ada malaikat. Dia makanya memandang wajah di sorga, artinya selalu menyampaikan doa dan permohonan. Jadi jangan terlalu khawatir sama anak saudara. Tapi saudara harus berdoa agar malaikat Tuhan ini selalu berkeliling melindungi anak-anak saudara. Bukan hanya untuk anak-anak saudara, tapi dari setiap kita. Saudara harus berdoa ada perlindungan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Ada perlindungan Tuhan melepaskan saudara dari yang jahat. Jadi jangan hanya minta doa berkat, tetapi perlu saudara itu untuk melihat ya. Oke, berapa lama saudara berdoa ini? Saudara berdoa agar saudara diluputkan, jangan masukkan 5-10 menit, cepat sekali ya. Oke, selanjutnya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setelah saudara berdoa, semuanya selesai, lalu saudara mulai memuji Tuhan lagi. Mulai mengakui, kenapa kita memuji Tuhan lagi? Kalau saudara baca di kitab Mazmur, itu namanya pernyataan iman. Kalau saudara kita baca kitab Mazmur, Daud itu selalu bilang, Tuhan berikanlah aku ini. Lalu selanjutnya penutupnya dia selalu bilang, bersyukurlah hatiku jiwaku karena aku sudah menerimanya. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan bilang, percayalah engkau sudah menerima. Bagi engkaulah yang punya kerajaan, artinya kita mensyukuri apa yang kita sudah doakan, Allah sudah jawab. Saudara berkata dengan iman saudara, Tuhan terima kasih, engkau sudah mendengar apa yang aku minta. Aku sudah menerimanya Tuhan, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, oke. Ini adalah perkataan dengan iman. Bacalah Mazmur 22 kalau saudara sempat di rumah, baca Mazmur 22. Bagaimana Daud itu adalah setelah dia berdoa, selalu dia itu bersyukur kepada Tuhan. Berapa lama kita berdoa ini? Maybe 5-10 minutes. Oke, conclusion. Jadi ini adalah struktur. Kembali hari ini pengajaran buat saudara ya. Saudara agar saudara itu belajar bagaimana berdoa. Saya tahu dari kita banyak yang sudah berdoa. Mungkin saudara juga sudah tahu akan ini, puji Tuhan. Tapi saya percaya banyak dari kita tidak tahu caranya berdoa. Ini adalah struktur yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau saudara berdoa ini, saudara akan mulai dekat dengan Tuhan. Saudara mulai rasanya tahu cara bagaimana berdoa. Bukan hanya meminta, bukan hanya memohon perlindungan, tetapi banyak aspeknya. Dikuduskanlah namamu. 10 menit saudara bisa berdoa memuji Tuhan ya. Lalu datanglah kerajaanmu, berdoa buat orang lain, buat pastor saudara, pemimpin saudara. Berilah makanan baru untuk diri saudara. Setelah itu ampunilah dosa kami, saudara minta ampun dan berdoa buat orang lain agar saudara diampuni. Jangan masukkan dalam pencobaan, agar saudara diluputkan dan dilepaskan dari yang jahat. Minta perlindungan Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan 5 menit. Ini total 50 minutes saudara. Saya jamin kalau saudara ikutin struktur ini 1 jam cepat. Dan kalau paling bagus bagi saya, kalau doa itu pagi-pagi. Kalau saudara, saya nggak tahu di sini siapa yang suka bangun kencing jam 3, jam 4 pagi. Siapa yang suka kencing? Kalau istri saya hampir setiap pagi saudara ya.
jam 3, jam 4 begitu dia pasti bangun, kencing, kemudian bangun. Nah, bagi saya kalau saya bangun, saya yakin bahwa Tuhan membangunkan saya lebih pagi itu punya purpose. Jadi kalau saudara tiba-tiba mendusin jam 5 pagi, jangan langsung tidur. Itu artinya Tuhan membangunkan saudara. Waktu saudara bangun itu, duduk aja di ranjang, gak usah bangunin pasangan saudara. Mulai praktekkan. Dikuduskanlah namamu, puji Dia. Tuhan kau baik, kau luar biasa Tuhan, Engkau adalah pelindungku, gunung batuku. Waktu ada yang menyerang Tuhan, Kau yang melindung. Saudara bayangin, saudara mulai bermazmur. Nanti hati saudara mulai timbul puji-pujian ini. Dalam kesesakan Engkau mengangkat aku Tuhan. Dalam segala hal yang datang menimpa aku seperti gelombang, tapi Engkau Tuhan yang membawa aku naik. Seperti Raja Wali naik di atas gunung, demikian aku. Saudara mulai menyanyi. Akhirnya timbul disebut nyanyian baru. Makanya disebut aku menyanyikan nyanyian baru. Karena si Daud itu setiap kali dia nyanyi, timbul yang baru lagi, timbul baru lagi. Kalau saudara praktekkan ini, dikuduskanlah namamu, saudara lagi bangun, enak sekali. Saya jamin, hidup saudara lebih tenang, saudara lebih percaya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, penting sekali pelajaran ini. Kemudian ini semua saudara tolong dipraktekkan. Firman Tuhan enak didengar semuanya. Ya, gampang. Saudara keluar dari tempat ini, saudara sudah lupa. Tetapi kalau saudara benar-benar mempraktekkan, baca Matius 6 ayat 9 ini, saudara praktekkan word by word. Saya percaya kalau saudara mulai praktekkan ini, hidup saudara akan mulai berubah. Saudara akan mulai dijamah Tuhan. Ya, penting. Seperti saya bilang, saya ada kopi sekitar 13 piece. Kalau saudara yang mau mendapatkan ringkasannya, bawa pulang, pelajari. Jangan cuma diambil jadi artifak, ditempel di piagam. Baca, belajar. Firman Tuhan itu perlu dipelajari, perlu dilakukan. Kalau saudara lakukan, seterusnya akhirnya nempel sendiri. Gak usah diingat-ingat, nempel sendiri. Ya, ada amin saudara? Amin. Ya, pendek saja hari ini. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan. Firman Tuhan sudah ditaburkan saudara. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri bagi kita semua. Saya percaya kita semua perlu belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi saudara perlu praktekkan. Saya mau saudara mulai praktekkan ini. Mungkin saudara ambil yang satu portion aja, yang tentang menguduskan nama Allah. Saudara bangun pagi, 20 minutes memuji nama Tuhan dengan mulut saudara. Tidur. Besok entar lagi siang-siang, lagi nyetir, lagi apa, saudara mulai berdoa untuk kerajaan Tuhan datang. Boleh saudara, jadi gak selalu harus langsung 1 jam. Saudara boleh lagi menyetir, saudara berdoa kerajaan Tuhan datang kepada Pak Benny, kerajaan Tuhan datang kepada pastor, kerajaan Tuhan datang kepada keluarga Victor. Saudara berdoa. Setelah itu saudara mulai meminta buat kebutuhan saudara di setengah hari. Kemudian di sore hari saudara mulai berdoa agar saudara meminta ampun. Kemudian malam hari lagi baru saudara berdoa untuk perlindungan. Gak apa-apa. Tapi kalau saudara mulai belajar struktur ini, hidup saudara mungkin belajar hidup di dalam doa. Tapi yang paling penting praktekkan firman Allah. Saudara mendengar saja tidak ada gunanya. Tapi saudara perlu menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku
lihat kiri dan kanan. Saya mau berdoa buat saudara. Bagi saudara yang perlu keperluan, saudara boleh angkat tangan saudara. Kalau saudara perlu pertolongan Tuhan, saya mau mempraktikkan apa yang Tuhan firmankan, yaitu datanglah kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kalau saudara perlu pertolongan Tuhan, saudara perlu jalan keluar, kalau saudara dalam pencobaan, saudara perlu memiliki iman lebih lagi, kalau saudara perlu belajar lagi akan firman Allah, saudara mau lebih lagi, saudara angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak, saat ini Tuhan, saat ini saya mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara Tuhan. Bapak, aku berdoa biar kerajaan-Mu Tuhan datang dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran dan juga damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus turun Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Segala keperluan mereka Tuhan sudah tahu. Tuhan, Engkau yang sudah berdoa, Engkau sudah percaya Tuhan. Engkau sudah mengenal segala keperluan mereka Tuhan. Dan saat ini ya Bapak, saya berdoa untuk mereka ya Tuhan. Mereka yang perlu pertolongan Tuhan, tolong. Mereka yang perlu Tuhan untuk dipulihkan iman mereka, Tuhan pulihkan Tuhan. Mereka yang perlu Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau yang jawab Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jawab doa-doa mereka Tuhan. Bapak, saya berdoa buat iman setiap daripada kami Tuhan, agar kami memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Agar kami Tuhan dalam sehari-hari kami Tuhan, kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tapi kami mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Kami mulai berdoa buat orang lain ya Tuhan. Taruh Tuhan spirit itu dalam hati kami. Bapak, saat ini saya berdoa Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah setiap daripada kami semua Tuhan, sehingga kuasa firman Allah menguasai hati pikiran daripada jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga mereka pulang tidak dengan seperti mereka datang Tuhan, tapi mereka diperlengkapi. Mari ya Roh Kudus, Tuhan ajar kami lebih lagi. Firman Allah sudah ditaburkan, tapi biar Engkau melengkapi jemaat-Mu lebih lagi dengan pengurapan dan penyertaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Aku mohon semua ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara.